Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5121. Beberapa jam setelah menyeberangi Mediterania, Charlie dan Abren kembali ke Amerika Serikat. Pesawat pertama kali mendarat di Providence, dan setelah Charlie turun dari pesawat itu segera lepas landas lagi, membawa Abren, Orville, dan Isaac ke Silicon Valley. Alasan mengapa Orville dan Isaac diizinkan menemani Abren terutama untuk melindungi keselamatan pribadinya. Lagi pula, tujuannya adalah untuk membahas bisnis bernilai miliaran dolar. Dan tidak yakin apakah Georgina memiliki orang lain yang tidak dikenal di Amerika Serikat sebelumnya. Dengan mereka berdua sebagai teman, Charlie merasa relatif lega. Dia turun dari pesawat sendirian dan berkendara kembali ke hotel. Dalam beberapa hari berikutnya, dia meminta Stella untuk membantu mengirimkan sejumlah bahan obat. Dan sementara Claire berada di kelas pada siang hari, dia menyempurnakan pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang baru. Setelah itu, dia mencampurkan 1 pil kultivasi dan 2 pil permajaan ke dalamnya. Dan mencampurnya dengan banyak bahan obat terutama untuk kebugaran fisik. Dan memadukan ribuan pil yang berisi cukup banyak kekuatan obat dan sedikit energi spiritual. Efek obat dari ramuan jenis ini tidak sebaik pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Namun ia dapat dengan mudah melarutkan racun di dalam tubuh para prajurit dan pengawal kavaleri yang telah tewas. Dan membantu mereka sepenuhnya mematahkan belenggu yang diwariskan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun. Selain menyiapkan penawarnya, Charlie juga membuat 2 set rencana tindakan untuk dirinya sendiri. Solusi yang lebih baik adalah mencari peluang di laut untuk menyelinap ke kapal barang yang membawa penawarnya. Rebut jalur pengiriman narkoba, temukan cara untuk mendapatkan rahasia tingkat tinggi tentang organisasi ini. Dan kemudian mencari kesempatan untuk menjatuhkan penawarnya. Rencana terbaik alternatifnya adalah menemukan cara untuk menyelinap ke tambang tembaga. Tunggu komisaris mendapatkan penawarnya, lalu serang dia secara diam-diam. Keuntungan dari yang pertama tidak hanya kemampuan untuk berhubungan dengan personel tingkat tinggi. Namun, ini juga merupakan langkah yang lebih awal. Dengan demikian, jika rencana ini gagal, yang terakhir juga dapat digunakan, tetapi jika yang terakhir adalah rencana yang disukai, pada dasarnya tidak ada alternatif yang cocok. Adapun cara menaiki kapal barang yang sedang bergerak dengan tenang. Dia juga memikirkan rencana yang layak, dan memberitahu Joseph tentang permintaannya terlebih dahulu. Agar ia dapat mempersiapkan dirinya sendiri terlebih dahulu. 4 hari kemudian, Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada Claire karena alasan yang sudah teruji waktu, yaitu memperlihatkan Feng Shui kepada pelanggan. Membawa ransel tahan air berwarna hitam, ia naik pesawat Concorde dan lepas landas langsung dari Providence ke Beirut. Beirut terletak di sisi paling barat timur tengah dan di pantai paling timur seluruh laut Mediterania. Kota ini menghadap Siprus di seberang laut, dan jarak terpendeknya hanya 200 km. Ketika Charlie tiba di Beirut, hari sudah gelap. Dan Yusuf sudah menunggu di sini untuk menyambutnya. Pertama kali dia melihat Charlie, dia melapor kepadanya. Tuan Wade, ketujuh pengawal kavaleri itu, serta Mei 47, sudah bersiap untuk naik ke kapal terlebih dahulu. Setelah melintasi terusan Suez, tujuan pertama adalah Siprus. Jadi saya menggunakan helikopter untuk mengirim orang-orang ke terusan Suez terlebih dahulu. Dan mereka akan tiba di Limassol, pelabuhan terbesar di Siprus hari ini. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, tambang tembaga mereka ada di Limassol, kan? Memiliki dermaga sendiri. Charlie bertanya lagi, apakah kamu sudah menemukan lokasi keberangkatan kapal pengangkut perbekalan dari Turki? Saya sudah menemukan jawabannya. Joseph berkata, menurut data penjualan tambang tembaga. Biji tembaga yang mereka hasilkan dijual ke pabrik peleburan tembaga di Provinsi Hatay, Turki. Di permukaan, untuk mengurangi biaya transportasi. Pabrik peleburan tembaga membeli kapal barang seberat 8.000 ton untuk tujuan mengangkut tembaga dari Siprus. Untuk biji, rute pengirimannya juga sangat tetap, yaitu dari Pelabuhan Iskenderun di Provinsi Hatay, Turki, ke Pelabuhan Tambang Tembaga Limassol, seluruh perjalanan berjarak sekitar 210 mil laut. Hampir 390 mil laut. 10 km. Bab 5122. Charlie bertanya padanya, apakah kamu sudah menguasai pergerakan kapal ini? Saya sudah. Joseph menjelaskan, informasi pendaftaran mereka sangat formal. Jadi informasi kapalnya juga bisa ditemukan. Kebetulan isu shipping juga memiliki kapal yang melewati timur Siprus menuju Turki.
Dan ada juga kapal-kapal yang kembali. Kami telah memantau data radar navigasi kapal-kapal ini dan menemukan informasi posisi kapal ini di radar navigasi. Sudah hampir setengah perjalanan, dan kami akan tiba di Limassol dalam waktu lebih dari 3 jam. Oke. Charlie mengangguk sedikit, lalu bertanya lagi, apakah speedboatnya sudah siap untukku? Siap, kata Joseph, sesuai perintahmu. Sebuah speedboat yang dilengkapi dengan 6 motor tempel merkuri telah disiapkan. Dengan kecepatan maksimum 120 km per jam. Charlie langsung berkata, bawa aku ke sana sekarang. Joseph mengantar Charlie ke garis pantai yang tidak berpenghuni. Pada saat ini, sebuah truk pickup besar yang dimodifikasi terparkir di pantai. Bagian belakang pickup menghadap ke arah laut. Dan benda sepanjang 6 hingga 7 meter yang dibungkus terpal hitam diikatkan di bagian belakang dengan trailer. Joseph mengangkat terpal, dan sebuah speedboat ramping pun terlihat. Joseph langsung bertanya pada Charlie, Tuan Wade, apakah Anda ingin bawahan Anda ikut dengan Anda? Charlie melambaikan tangannya, aku bisa pergi sendiri. Kamu bisa naik helikopter. Naik kapal untuk bertemu orang lain nanti. Dengarkan perintahku di kapal. Joseph mengangguk, mengeluarkan ransel dari kabin, dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, semua yang Anda minta saya siapkan sudah siap, dan komunikator satelitnya juga ada di dalam. Oke. Charlie melompat ke atas perahu, membiasakan diri dengan pengoperasian speedboat ini. Dan berkata kepada Yusuf, Yusuf, pergilah dan buanglah perahu itu ke dalam laut. Baiklah, Tuan Wade. Joseph mengemudikan truk pickup dan perlahan-lahan membuang rangka kapal tunda di belakangnya ke laut. Saat speedboat memasuki air, seluruh kapal mengapung. Charlie menyalakan mesin, dan suara Joseph terdengar dari komunikator, berkata, Tuan Wade, Anda dapat mencapai rute kapal dengan berkendara sejauh 130 km sesuai dengan 320 petunjuk arah. Jika tidak ada masalah, Anda seharusnya bisa tiba di lokasi yang ditentukan setengah jam lebih awal. Baiklah, kata Charlie kepada Joseph melalui komunikator. Joseph, sampai jumpa di Siprus. Setelah itu, dia mengendalikan speedboat ke laut. Lalu, 180 meter di atas permukaan laut, ia berbelok dengan kecepatan tinggi dan berlayar menuju Laut Mediterania yang luas. Setelah lebih dari 1 jam, Charlie sudah tiba di lokasi yang ditentukan pada peta rute. Setelah dia menghentikan speedboat sekitar 1 mil laut dari jalurnya. Dia membuka bungkusan yang telah disiapkan Joseph untuknya dan mengeluarkan pakaian tidur hitam anti-air dari dalamnya. Setelah itu, ia berganti pakaian tidur, mematikan mesin speedboat, dan bahkan mematikan radar navigasi di kapal. Di komunikator satelit, suara Joseph terdengar saat ini. Tuan Wade, kapal itu berjarak kurang dari 20 mil laut dari Anda. Kami akan memantau posisinya secara real-time dan melaporkannya kepada Anda tepat waktu. Sekitar 2-10 menit kemudian, Charlie sudah bisa melihat lampu kapal barang di permukaan laut. Setelah mengkonfirmasi dengan Joseph bahwa kapal ini adalah kapal yang dia cari. Dia membawa ransel anti-airnya, mengunci gesper di tengah kedua tali, dan menatap kapal yang semakin mendekat. Ketika lawan berada kurang dari 2 mil laut darinya, Charlie menggunakan pisau tajam untuk memotong speedboat itu dengan tegas. Ketika speedboat tenggelam ke laut, dia menyuntikkan energi spiritual ke kakinya, dan menggunakan energi spiritual untuk meniupkan air ke bawah kakinya sambil berdiri di atas air. Segera setelah itu, ia berlari kencang menuju kapal barang yang bergerak bagaikan berjalan di tanah datar. Bab 5123. Saat ini, kapal barang dengan bobot kurang dari 10.000 ton ini berlayar dengan kecepatan penuh di laut. Kebisingan dan naik turunnya pelayaran kapal membuat mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di sisi kiri mereka. Di atas laut, bayangan hitam melesat cepat ke arah mereka. Dan bayangan hitam ini adalah Charlie. Karena aura, pada saat ini, di bawah kakinya. Rasanya seperti menginjak 2 bantalan udara tak terlihat. Dan telapak kakinya berjarak sekitar 10 cm dari permukaan air. Setiap kali ia melangkah di atas ombak, akan ada cipratan air di bawah kakinya. Jika di siang hari, tidak hanya akan sangat menarik perhatian. Namun begitu orang lain melihatnya, rahang mereka mungkin ternganga karena terkejut. Namun, permukaan laut saat itu gelap gulita, dan dia berpakaian hitam. Membuatnya tampak seperti hantu. Bahkan musuh dengan indera penciuman yang tajam pun tidak menyadari sesuatu yang aneh.
saat jarak dari kapal semakin dekat. Charlie bahkan bisa melihat beberapa penjaga dengan amunisi aktif berdiri di dek dan pagar jembatan. Seperti kebanyakan kapal barang, meskipun tonnase kapal barang ini tidak terlalu besar. Strukturnya juga berupa gudang kargo yang berada di bagian depan dan tengah kapal, dan seluruh anjungan berada di buritan. Bangunan jembatan merupakan bangunan atas kapal barang, di mana ruang kemudi yang mengendalikan pengoperasian kapal dan ruang tempat tinggal para awak kapal semuanya terkonsentrasi. Saat itu, ada 6 penjaga di kapal, 2 diantaranya berada di haluan. 2 berada di kedua sisi kapal di bagian tengah, dan 2 berada di platform luar pada tingkat tertinggi anjungan. Karena tidak ada kapal lain yang terlihat dengan mata telanjang di perairan terdekat. Para penjaga ini agak santai, tapi mereka hanya berdiri seperti biasa. Dan 2 orang di buritan bahkan berkumpul dan merokok. Charlie memikirkannya dan memilih untuk menaiki kapal di buritan. Meskipun sebagian besar personel pihak lain terkonsentrasi di sini. Lingkungan di sini paling berisik karena mesin dan baling-baling seluruh kapal juga berada di buritan. Sekalipun lawannya memiliki jago bela diri, dia tidak takut lawan akan menyadarinya. Kedua penjaga yang merokok di buritan tidak menyadari bahwa bayangan hitam mendekati lambung kapal di bawah hidung mereka. Melompat dari laut, dan naik langsung ke sisi kiri jembatan. Setelah Charlie mencari dengan energi spiritual, dia menemukan ada 15 orang di seluruh gedung jembatan 4 lantai itu. Selain 2 penjaga di lantai atas, ada 3 orang lain di kokpit. Dari 10 orang yang tersisa, 8 orang berada di lantai 3 dan 2 orang berada di lantai 2. Selain itu, ada 4 orang lainnya di ruang mesin di bawah anjungan. Charlie berspekulasi bahwa 3 orang di kokpit dan 4 orang di ruang mesin. Semua staf harus bertanggung jawab atas pengoperasian kapal. Kapten mungkin salah satu dari 3 orang di kokpit. Tetapi komandan tertinggi di kapal ini tidak boleh tercantum di sini. Adapun komandan sebenarnya, seharusnya berada di antara 10 orang di lantai 2 dan 3. Oleh karena itu, dia memusatkan auranya pada lantai 2 dan 3. Dan melakukan penyelidikan lebih rinci terhadap 10 orang ini. Tak masalah, dia langsung menemukan 8 orang di lantai 2. Didistribusikan dalam 4 ruangan kecil, dan 1 ruangan untuk 2 orang terasa seperti asrama kru. Kamar tempat kedua orang itu tinggal di lantai 3 jauh lebih besar. Dan luas 1 ruangan setara dengan 3 tempat tinggal kru. Yang tidak Charlie duga adalah kedua orang di lantai 3 itu berpelukan erat saat ini. Melakukan gerakan intens yang mengeluarkan banyak keringat. Charlie berpikir dalam hati, naik perahu untuk menjalankan misi, dan kamu masih bisa melakukan banyak hal di atas perahu. Saya pikir panglima tertinggi kapal ini pasti salah satu dari mereka. Jadi dia melompat dari pagar di lantai 3 dan menyelinap ke dalam ruangan. Tempat istirahat 3 lantai di bangunan jembatan. Area di dalam bangunan jembatan sangat luas. Di lantai 3, di samping ruangan besar tempat 2 orang bersenang-senang. Ada juga ruang pertemuan besar, ruang makan, dan kamar mandi. Charlie melewatkan beberapa ruangan kosong ini, dan ketika dia sampai di pintu ruangan paling dalam. Kedua orang di dalam baru saja selesai bertengkar. Saat ini, dia mendengar suara gemerisik pakaian yang dikenakan di dalam. Dan kemudian dia mendengar seorang pria tersenyum dan berkata, "Tunggu aku akan pergi ke kokpit untuk melihatnya." Orang lain itu tidak berbicara tetapi mendengar suara sing bengkok dari keduanya. Dan kemudian terdengar suara langkah kaki mendekati pintu dari jauh ke dekat. Charlie memegang sol piercing blade di telapak tangan kanannya dan menunggu. Saat pintu terbuka ke dalam, dia melihat seorang pria parubaya keluar dari pintu. Sebelum pihak lain bisa bereaksi, Charlie menyerbu dengan kecepatan yang sangat cepat. Mencekik leher lawan dengan tangan kirinya, lalu menutup pintu dengan kakinya. Kekuatan lawan sudah berada di kesempurnaan agung alam Ming. Dan melihat Charlie menaklukkannya dalam sekejap, dia secara tidak sadar ingin menyerang dengan kedua tangannya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Charlie langsung menyegel kesadaran pria di depannya dengan jejak aura. Membuatnya tidak dapat mengendalikan tubuhnya sama sekali. Sebelum pria itu menyadari apa yang terjadi, kesadarannya telah sepenuhnya terpenjara. Tubuhnya terdiam, bahkan kelopak matanya pun tak dapat digerakkan. Setelah orang ini tenang, Charlie bermaksud melakukan hal yang sama. Dan kemudian kendalikan wanita di dalam, dan kemudian datang untuk menginterogasinya. Saat ini, karena ada koridor sepanjang hampir 2 meter di dalam pintu ruangan. Wanita di ruangan itu tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika Charlie melangkah masuk ke kamar,
dia tiba-tiba menemukan orang yang duduk di samping tempat tidur. Dan yang menata pakaiannya saat ini ternyata adalah seorang pria tua berusia 50-an atau 60-an. Melihat seorang pria berpakaian hitam masuk ke dalam ruangan, lelaki tua itu terkejut. Dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil pistol di samping tempat tidur. Yang tidak Charlie duga adalah gerakan orang tua itu sangat cepat. Dan dia langsung memegang pistol di tangan kanannya. Akan tetapi, meskipun kecepatannya tinggi, kecepatannya masih jauh dari Charlie. Bab 5124. Charlie melihat dia sedang memegang pistol di tangannya. Tangan kanannya tiba-tiba bergetar. Dan sebilah pedang yang menusuk jiwa melesat keluar seketika. Dengan sekali klik, pistol lelaki tua itu terputus dari samping. Orang tua itu terkejut melihat pistol yang putus, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia hendak menyerang Charlie secara langsung. Namun dia tidak menyangka Charlie akan muncul di hadapannya secara tiba-tiba dan mencekik lehernya. Orang tua itu juga bukan lampu yang hemat bahan bakar. Dia mencengkeram pergelangan tangan Charlie dengan kedua tangannya dan berusaha sekuat tenaga melawan dengan putus asa. Charlie tidak bersembunyi, tapi mengumpulkan energi spiritualnya di pergelangan tangannya. Mencekik lehernya erat-erat, dan berkata sambil mencibir. Saya pikir orang dari alam Ming di luar adalah yang terkuat di sini. Tapi aku tidak menyangka kau adalah penguasa alam gelap tingkat ketiga. Ayo, biarkan aku melihat seberapa hebat dirimu. Di antara jajaran prajurit, kecuali untuk tingkat alam cahaya. Yang dibagi berdasarkan jumlah meridian yang dibuka. Alam gelap, alam transformasi, dan alam master, dibagi menjadi 1 hingga 9 tingkat atau surga. Joseph, yang baru saja melangkah ke alam gelap. Masih pada tingkat paling dasar dari level pertama alam gelap. Namun, orang tua ini telah mencapai tingkat kegelapan ketiga. Dengan kekuatannya, jika Joseph ada di depannya hari ini, dia pasti tidak akan mampu bertahan setelah 3 kali pindah. Dan orang tua itu tidak menyangka kalau kekuatan Charlie begitu kuat. Bahwa dia tidak mempunyai kemampuan untuk melawan sama sekali di depannya. Maka ia pun meronta dan bertanya, "Kamu, siapa kamu?" Charlie tidak menjawab pertanyaannya, hanya mencibir, dan berkata dengan nada sarkastis. "Kamu tidak peduli siapa aku, tapi kamu, di usia yang begitu tua, punya selera yang istimewa." Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba sangat terkejut, dan dia bertanya dengan gugup. Kamu masih sangat muda. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku dari dunia gelap? Apakah kamu juga seorang master kegelapan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Di mataku, alam gelap bukanlah tuan." Berbicara, dia mencari dantiannya dengan energi spiritual, mengerutkan kening, dan berkata, "Kamu telah berada dalam kegelapan, dan masih ada racun di tubuhmu." Orang tua itu bertanya dengan tercengang, "Kamu, bagaimana kamu melihatnya?" Charlie mengerutkan kening lebih erat, dan berkata dengan suara dingin, "Tidak hanya aku bisa melihat ada racun di tubuhmu. Tapi aku juga bisa melihat bahwa racun di tubuhmu berbeda dengan racun di tubuh prajurit dan penjaga yang sudah mati itu. Racun di tubuhmu lebih ganas." Bagaimanapun juga, Charlie menatapnya, dan berkata dengan tajam, "Aku memberimu kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak bisa memahaminya, aku akan menggunakan metodeku." Orang tua itu sedikit tenang, menatap Charlie, dan bertanya Said. "Jika saya tidak salah, Yang Mulia seharusnya membunuh semua pengawal kavaleri di Bergen, Norwegia?" Charlie bertanya dengan penuh minat, "Mengapa? Kau sudah menduga kalau seseorang membunuh semua pengawal kavaleri?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Para petinggi berpikir bahwa pihak Nordik telah merencanakan dan memasang jebakan sebelumnya. Tapi melihat kekuatanmu, dan mendengarmu menyebutkan prajurit dan pengawal kavaleri yang tewas, aku menduga itu pasti ada hubungannya denganmu." Ketika dia mengatakan hal itu, lelaki tua itu melanjutkan, "Beberapa waktu lalu di New York, kami kehilangan puluhan orang mati, mungkin ini ada hubungannya dengan Yang Mulia?" Charlie menatap lelaki tua itu, mengangkat alisnya, dan berkata, "Sepertinya kamu sangat pintar." Orang tua itu mencibir, "Bukan hal yang cerdas, hanya saja saya selalu meragukan kedua hal ini. Saat aku melihatmu hari ini, aku merasakan pencerahan yang tiba-tiba. Kekuatanmu tak terduga. Yang bertepatan dengan dua hal ini. Keduanya benar-benar cocok." Berbicara tentang hal ini, lelaki tua itu bertanya kepada Charlie, "Yang Mulia tiba-tiba muncul di sini.
Targetnya bukan tulang-tulangku yang sudah tua, tapi tempat yang akan aku tuju. Charlie juga mengangguk dengan tenang, dan berkata, itu benar karena kamu orang yang pintar. Mari kita buka jendela atap dan bicara terus terang. Apa yang harus kutanyakan dan apa yang harus kau jawab? Jangan sembunyikan apapun. Kalau tidak, aku punya 10.000 cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Orang tua itu menggigit gigi palsu di mulutnya, dia berkata dengan tatapan tegas. Aku tahu kekuatanmu jauh lebih unggul dariku, dan mudah untuk membunuhku. Tapi jika kau ingin aku mengatakan yang sebenarnya, kau harus berjanji bahwa kau akan menyelamatkan hidupku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan taringmu dan bunuh diri sekarang. Charlie tersenyum dan berkata dengan nada bercanda, menggigit taringmu? Beberapa dari kalian, prajurit yang gugur di New York, pernah melakukan hal ini sebelumnya. Tapi meskipun dia menggigit taringnya, aku masih bisa melindunginya. Dia tidak mati. Orang tua itu terkekeh dan berkata, Yang Mulia juga baru saja mengatakan bahwa racun di tubuhku berbeda dari mereka. Yang Mulia benar, memang berbeda, dan bukan hanya racun di tubuhku saja yang berbeda. Bahkan racun di taringku pun berbeda. Beda halnya, begitu racun di mulutku hancur, bukan dewa yang bisa menyelamatkanku. Charlie bertanya sambil tersenyum, apakah itu benar-benar sekuat itu? Coba saja, tapi kalau aku mati, kamu tidak akan mendapat informasi apapun. Charlie menghela napas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, dasar bajingan tua, tidak hanya mesum. Tapi aku juga terlalu percaya diri. Kau pikir aku tidak punya cara lain untuk membiarkanmu membuka mulutmu? Orang tua itu mengira dia telah menangkap Charlie, jadi dia berkata dengan sikap datar. Sebelum Anda melakukan apapun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa saya adalah satu-satunya komisaris di kapal ini. Jika Anda ingin tahu, hanya saya yang memiliki pemahaman mendalam tentang situasi di Siprus dan Turki, dan hanya saya yang dapat menjawab untuk Anda. Berbicara tentang hal itu, dia mendengus dan berkata dengan arogan, jika saya mati, cabang organisasi di Turki akan segera memutus semua koneksi dengan tambang tembaga Siprus. Hubungi dan mulai penghancuran diri tambang tembaga, dalam hal ini. Semua orang di seluruh tambang tembaga Siprus akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Pada saat itu, petunjuk yang telah susah payah kau lacak akan hancur total. Charlie mengangkat alisnya, tersenyum, dan berkata, kamu benar-benar pandai berakting. Orang tua itu mencibir dan berkata, semua yang kukatakan itu benar, kalau kau tidak percaya, silakan coba saja. Baiklah, kalau begitu mari kita coba. Setelah Charlie selesai berbicara, dia mencibir, dan gelombang energi spiritual memasuki otak lelaki tua itu dari tangannya. Lalu dia berkata dengan nada tertib, mulai sekarang, tugasmu adalah menaati kata-kataku tanpa ragu, mengerti? Ekspresi lelaki tua itu membeku sesaat, dan matanya sedikit kosong. Tapi nadanya menjadi sangat tegas. Dia menatap Charlie dan berkata-kata demi kata, aku mengerti. Bab 5125. Setelah orang tua itu diberi petunjuk psikologis oleh Charlie. Charlie langsung masuk dan bertanya, siapa namamu, dan apa statusmu di organisasi itu? Orang tua itu berkata dengan rendah hati, nama saya Pendeta Duan, dan bertugas sebagai komisaris di kantor Gubernur Angkatan Darat Kanan. Kantor Gubernur Angkatan Darat? Charlie mengerutkan kening dan bertanya padanya. Lembaga macam apa kantor Gubernur Tentara Kanan ini? Pendeta menjawab dengan hormat, mengikuti sistem dinasti Ming. Tuhan telah menetapkan Komando 5 Tentara, yang merupakan Komando Tentara Pusat, Komando Tentara Kiri, Komando Tentara Kanan, Komando Tentara Depan, dan Komando Tentara Belakang. Setelah ratusan tahun pembangunan, kini setiap kantor gubernur bertanggung jawab untuk mengatur urusan spesifik di suatu benua. Menurut tradisi Tiongkok yang berpusat dari utara ke selatan, Asia berada di tengah. Eropa ada di sebelah kanan, Amerika di sebelah kiri, dan Oseania di depan. Meskipun Afrika juga ada di sebelah kiri, namun karena signifikansi strategisnya, Afrika tidak terlalu penting, sehingga Afrika ditempatkan di urutan terakhir. Charlie merasa ngeri ketika mendengarnya, dia menduga bahwa organisasi misterius ini akan menjadi raksasa yang kuat. Namun setelah mendengarkan pengantar pendeta, dia menyadari bahwa kekuatan organisasi ini benar-benar telah meliputi seluruh dunia. Mencakup seluruh dunia adalah kemampuan yang saat ini tidak tersedia bagi semua chaebol teratas. Keluarga Rout telah bercocok tanam selama bertahun-tahun. Namun mereka hanya memperkuat fondasinya di Eropa dan Amerika Utara.
Sedangkan untuk benua-benua lainnya, mereka paling banyak telah merambah beberapa modal. Dan sulit untuk memperluas pengaruh nyata mereka ke benua lain. Sedangkan untuk keluarga kerajaan Saudi, kekuasaan mereka pada dasarnya terpusat di Timur Tengah. Dan mereka bahkan tidak dapat mempengaruhi Asia Timur. Keluarga, yang berada di peringkat ketiga, memiliki lingkup pengaruh yang relatif lebih kecil. Hampir semuanya terkonsentrasi di Amerika Serikat. Memikirkan hal ini, dia menatap pendeta dan menanyakan pertanyaan yang sudah lama ada di benaknya. Apa nama organisasi Anda? Pendeta berkata, organisasi itu disebut Sarang Prajurit dan telah ada selama lebih dari 400 tahun. Charlie tahu sejak 4 Mei 1947 bahwa organisasi ini setidaknya dengan sejarah 2 hingga 300 tahun. Dia tidak terlalu terkejut ketika mengetahui bahwa organisasi ini telah berdiri selama lebih dari 400 tahun. Jadi dia bertanya, apakah kantor gubernur militer Anda berlokasi di Turki? Tidak. Pendeta menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk berjaga-jaga. Kantor gubernur tentara kanan dirotasi di berbagai negara Eropa. Dan negara. Ini berganti setiap 3 tahun. Sekarang, kantor gubernur telah dirotasi ke Italia.